Jangan dengerin cerita serem sendirian kalau nggak mau kayak cerita yang satu ini. Jadi cerita ini gue dapet dari salah satu penonton live gue cerita serem malam Jumat minggu lalu. Jadi kan kita beres cerita serem itu kalau nggak salah sekitaran jam 11-an lebih dikit lah. Nah ini orang itu nge-DM sekitar jam 1:30 pagi cuy. Jadi waktu live itu kita lagi bahas kamar yang ada jendelanya. Apalagi kalau jendelanya itu nggak ada gordennya, nggak ada gelambunya. Biasanya ada tuh sosok-sosok yang suka lewat di depan jendela itu. Ini orang sebenarnya nggak tertarik banget nih buat ikutan ngobrol di live chat. Dia cuma dengerin doang. Sebut aja ini orang namanya Lila ya. Jadi beres si Lila ini nonton gue live, dia ngantuk tuh. Nah emang biasa kan anak zaman sekarang kalau sebelum tidur kan dengerinnya podcast kan. Dan waktu itu dia sebelum tidur dia juga dengerin podcast horor juga, tapi bukan podcast bagi horor, podcast lain lah. Udah tuh ketiduran. Tiba-tiba kebangun sekitaran jam 1-an kurang lah. Dia kebangun, podcastnya masih nyala di handphonenya. Dia matiin dong podcastnya. Terus dia mau jalan tuh, mau bangun ke kamar mandi buat pipis. Waktu lagi jalan ke arah pintu, gak tahu kenapa dia tuh ngerasa kalau lagi diperhatiin sama seseorang. Kan kerasa banget tuh ya kalau kita lagi diperhatiin sama seseorang kan rasanya gak enak gitu. Nah dia tuh ngerasa kalau yang perhatiin ini dari jendela kamarnya. Gorden jendela kamar Lila ini emang tipis. Kalau ada bayangan di luar itu pasti kelihatan. Pas dia nengok ke arah jendela, itu ada bayangan berdiri cuy di depan jendelanya persis. Lagi kayak ngeliatin dia, ngintipin dia. Sebenarnya bisa aja itu bukan setan, bisa aja itu maling atau ada orang niat jahat gitu ya. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah kamar Lila ini ada di lantai 2. Dan di depan jendela kamarnya Lila itu adalah genteng tetangga. Dan notabene nih, kalaupun ada orang yang naik ke genteng tetangganya, itu nggak mungkin bisa sampai ngintipin jendela kamar Lila yang ada di lantai 2. Karena tetangganya ini cuma satu lantai doang. Tanpa babi bu, Lila langsung lari ke kamar adiknya, tidur dungsel-dungsel bareng adiknya. Dan sempet-sempetnya jam 1:30 pagi itu dia nge-DM cerita ini ke gue. Karena dia pikir kalau cerita ini nyambung sama apa yang gue ceritain waktu live tadi. Hati-hati. Nganterin dan dinasehatin orang yang udah meninggal? Hah? Gue baru aja dapet cerita dari seorang narasumber yang sebut aja namanya Kiki. Pada suatu malam minggu, Kiki ini nongkrong di luar kota, sebuah kota wisata, bareng teman-temannya. Sekitaran jam 11:30-an, teman-temannya itu pada pulang. Tapi Kiki malas pulang di situ. Dia kelilingin itu kota. 11:30, posisi abis gerimis, jalanan kan gelap gitu ya, sepi. Kemana lagi nih pikir si Kiki kan? Enaknya kemana nih? Dia pengennya tuh nggak pulang malam itu. Terus dia keinget kalau di kota itu dia punya sepupu, saudara jauh gitulah. Tapi mereka dulu sempat main-main bareng. Kiki juga masih inget nih kos-kosannya. Coba samperin si Mas ini sebut aja namanya cerita ini Mas A ya. Akhirnya Kiki nyamperin tuh Mas A. Dia inget-inget kos-kosannya kan udah lama nggak ke situ. Dia cari, wah ini nih gangnya nih. Dia masuk. Udah kira-kira sekitar 5 rumah lah dari kos-kosannya si Mas A ini. Kiki lihat ada yang berdiri di deket jalan raya. Loh, itu bukannya si Mas A gitu. Kiki berhenti di pinggirin motornya. Mas A, masih inget nggak? Loh Kiki, mereka ngobrol. Ternyata si Mas ini mau ke jalan raya depan. Oh ya udah Mas, tak anterin aja loh, nggak usah bawa motor sendiri. Naiklah si Mas ke jalan raya depan. Pas sudah deket jalan raya, si Mas ini turun. Ditepuk pundaknya si Kiki. Ki, pulang Ki, jangan keluyuran. Udah mau pagi ini. Hati-hati lo pulangnya, jangan ngebut-ngebut. Jalanan licin habis hujan, jalanan juga sepi. Pokoknya hati-hati lo ya gitu. Jangan gak pulang, harus pulang. Siap Mas A, kata si Kiki. Kiki kesel sama dalam hati. Niatnya Kiki kan nginep di kosan si Mas A kan, ternyata malah disuruh pulang. Ya wis lah. Sampai rumah, besok siangnya kan Kiki bangun, lagi makan sarapan. Ada nyokapnya si Kiki. Mah, kemarin Kiki kan ke kota ini mah, ketemu sama si Mas A loh mah. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, niatnya sih Kiki mau nginep di kosan si Mas A mah, ternyata bla bla bla. Kiki cerita gitu, agak kesel juga dalam hatinya. Mamanya bingung, shock gitu wajahnya. Hah? Mas A? Mama lupa bilang Le, katanya. Mama lupa bilang nak, setahun yang lalu kalau nggak salah si Mas A itu udah meninggal. Jadi ceritanya sakit,
Terus entah gimana gak ketolong terus meninggal. Dan udah sekitar setahun yang lalu. Wah, Kiki di situ shock, bingung, langsung gak nafsu makan. Terus yang dia lihat semalam siapa?